Hmm. Hmm. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kelompok kami. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang strategi lokasi dan metode penentuan lokasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nikita Triudiani, NIM 190111092. Perkenalkan, nama saya Kade Erika Kusuma Devi, NIM 190111097. Perkenalkan, nama saya Niputu Elda Nopritayani, NIM 190111082. Masalah lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk atau produk jadi yang keluar dari perusahaan dapat mencapai seperempat dari harga jual produk. Selain itu, lokasi juga dapat mempengaruhi biaya pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Keputusan mengenai lokasi harus diambil perusahaan sesekali saja, biasanya karena permintaan yang telah melebihi kapasitas pabrik yang ada, atau karena perubahan produktivitas tenaga kerja, perubahan nilai tukar, biaya-biaya, dan sikap masyarakat setempat. Pilihan-pilihan dalam lokasi meliputi tidak pindah tetapi memperluas fasilitas yang ada, mempertahankan lokasi sekarang dan menambah fasilitas lain di tempat lain, atau menutup fasilitas yang ada atau pindah ke lokasi lain. Menentukan lokasi operasional untuk perusahaan yang telah menempatkan usahanya secara internasional adalah tidak sederhana. Keputusan lokasi sudah keluar melebihi batas negara. Pada kenyataannya, keputusan lokasi bagi perusahaan yang beroperasi secara global dimulai dari mempertimbangkan berbagai faktor untuk memilih negara, dilanjutkan untuk memilih wilayah sampai memilih tempat. Yang pertama ada keputusan pemilihan lokasi negara. Adapun faktor yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama resiko politik yang dihadapi, peraturan yang ada, sikap pemerintah serta insentif pemerintah. Yang kedua ada permasalahan budaya dan ekonomi termasuk budaya korupsi. Yang ketiga ada lokasi pasar, karena produk yang telah dibuat harus dapat diserap oleh pasar agar keberlangsungan perusahaan dapat terjamin. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja, upah buruh, produktivitas karena unsur tenaga kerja sangat penting bagi perusahaan. Yang kelima, ketersediaan pasokan, komunikasi, dan energi. Hal ini disebabkan ketergantungan perusahaan pada hal-hal tersebut karena tanpa bahan baku, komunikasi maupun energi, maka perusahaan tidak dapat beroperasi. Yang keenam, resiko nilai tukar mata uang. Karena mata uang dari suatu negara yang sangat fluktuatif akan berdampak sangat signifikan bagi kegiatan bisnis. Faktor yang kedua yaitu ada keputusan pemilihan lokasi daerah atau region. Faktor yang harus dipertimbangkan diantaranya yaitu keinginan perusahaan, segi-segi yang menarik dari wilayah tersebut seperti budaya, pajak maupun iklim, ketersediaan tenaga kerja, upah serta sikap terhadap serikat kerja, biaya dan ketersediaan pelayanan umum, peraturan mengenai lingkungan hidup, insentif dari pemerintah, kedekatan dengan bahan baku dan konsumen, serta biaya tanah dan pendirian bangunan. Faktor yang ketiga yaitu ada keputusan lokasi untuk memilih tempat. Adapun faktor yang harus dipertimbangkan yaitu ukuran dan biaya lokasi, sistem transportasi udara, kereta, jalan bebas maupun jalur laut, pembatasan daerah,
kedekatan dengan jasa atau pasokan yang dibutuhkan, permasalahan dampak lingkungan. Di samping globalisasi, sejumlah faktor lain juga mempengaruhi keputusan lokasi. Selanjutnya, ada juga sejumlah faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan lokasi. Faktor-faktor tersebut antara lain produktivitas tenaga kerja. Saat memutuskan sebuah lokasi manajemen, perusahaan mungkin tergiur dengan tingkat upah yang rendah pada suatu daerah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah atau kebiasaan kerja yang buruk, pekerja yang tidak terlatih mungkin bukan merupakan hal yang baik bagi perusahaan walaupun upahnya rendah. Demikian pula pekerja yang tidak dapat atau tidak konsisten dalam bekerja tidak memberikan kebaikan bagi organisasi walaupun upahnya rendah. Risiko nilai tukar dan mata uang. Walaupun tingkat upah buruh dan produktivitas dapat membuat sebuah negara terlihat ekonomis, tingkat nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat menghilangkan penghematan yang telah dilakukan. Perusahaan terkadang dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dengan memindahkan lokasi atau mengekspor produk ke negara asing. Walaupun demikian, nilai mata uang asing di hampir semua negara terus berfluktuasi. Biaya lokasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya nyata dan biaya tidak nyata. Biaya nyata adalah biaya yang dapat diidentifikasi langsung dan dihitung cepat. Biaya nyata meliputi biaya layanan umum, tenaga kerja, bahan baku, pajak, penyusutan, serta biaya lain yang dapat diidentifikasi oleh Departemen Akuntansi dan pihak manajemen. Sedangkan, biaya yang tidak nyata adalah biaya yang meliputi pendidikan, fasilitas transportasi umum, sikap masyarakat terhadap industri dan perusahaan, serta kualitas dan sikap calon pekerja. Biaya yang tidak nyata juga meliputi variabel kualitas hidup seperti iklim dan kelompok olahraga yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen pekerja. Risiko politik, nilai, dan budaya. Risiko politik berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasinya sikap pemerintah nasional, negara bagian, ataupun lokal terhadap kepemilikan swasta dan intelektual, penetapan zona, polusi, serta stabilitas ketenaga kerjaan. Posisi pemerintah saat keputusan lokasi dibuat mungkin tidak berlangsung lama. Walaupun demikian, pihak manajemen mungkin mendapati sikap ini dapat dipengaruhi oleh pola kepemimpinan mereka sendiri. Sikap pekerja mungkin berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Di lain pihak, sikap ini dapat mempengaruhi keputusan perusahaan apakah akan memberi penawaran pada pekerja jika perusahaan pindah lokasi baru. Kedekatan pada pasar. Bagi sejumlah perusahaan, berada pada lokasi yang dekat dengan pelanggan adalah hal yang sangat penting. Organisasi jasa seperti toko obat, restoran, kantor pos, ataupun salon mendapati bahwa kedekatan pada pasar merupakan aktor lokasi utama. Perusahaan manufaktur mendapati berdekatan dengan pelanggan ketika biaya pengiriman jadi mahal atau sulit merupakan hal yang sangat berguna. Selain itu, dengan produksi yang just in time, pemasok menginginkan lokasi yang dekat dengan pelanggan. Kedekatan pada pemasok. Perusahaan biasanya menempatkan diri dekat dengan barang mentah atau pemasok karena barang-barang yang mudah busuk, biaya transportasi, dan jumlah produk yang sangat banyak. Para penghasil roti, susu, sayur-sayuran, dan makanan laut beku yang berhubungan dengan barang mentah dan mudah busuk, sehingga mereka kerap berlokasi dekat dengan pemasok. Perusahaan yang bergantung pada input yang serupa, bahan mentah yang berat atau yang berjumlah sama, harus membayar biaya transportasi yang sangat mahal sehingga biaya transportasi menjadi faktor utama. Kedekatan pada pesaing. Mungkin terasa jika perusahaan-perusahaan juga senang berdekatan dengan para pesaingnya. Kecenderungan yang disebut mengelompokkan atau clustering yang sering terjadi apabila sumber daya utama ditemukan di wilayah tersebut.
Sumber daya ini meliputi sumber daya alam, informasi, modal proyek, dan bakat. Metode-metode penentu lokasi. Terdapat 4 metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah lokasi. Yang pertama, metode pemeringkat faktor. Yang kedua, analisis titik impas lokasi. Yang ketiga, metode pusat gravitasi. Dan yang keempat, model transportasi. Metode pemeringkatan faktor. Terdapat banyak faktor, kualitatif maupun kuantitatif, yang harus dipertimbangkan dalam memilih suatu lokasi. Beberapa dari faktor-faktor ini lebih penting dari yang lain, sehingga manajer dapat menggunakan bobot untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif. Metode pemeringkatan faktor sering digunakan karena mencakup variasi faktor yang sangat luas, mulai dari pendidikan, rekreasi, sampai keahlian tenaga kerja. Metode pemeringkatan faktor mempunyai 6 tahap. Yang pertama, mengembangkan daftar faktor-faktor terkait. Yang kedua, menetapkan bobot pada setiap faktor untuk mencerminkan seberapa jauh faktor itu penting bagi pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan suatu skala untuk setiap faktor, misalnya 1-10 atau 1-100 poin. Yang keempat, meminta manajer menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor dengan menggunakan skala yang telah dikembangkan pada tahap ketiga. Yang kelima, mengalihkan skor itu dengan bobot dari setiap faktor dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasi. Yang keenam, membuat rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal dengan juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif. Jika sebuah keputusan bersifat sensitif terhadap perubahan-perubahan kecil, maka analisis lebih lanjut mengenai pembobotan atau penilaiannya mungkin perlu dilakukan. Sebagai alternatif lain, manajemen dapat menyimpulkan faktor tidak nyata bukan merupakan kriteria yang tepat sebagai dasar pengambilan keputusan lokasi. Oleh karena itu, manajer menempatkan bobot utama pada aspek keputusan yang lebih kuantitatif. Analisis titik impas lokasi. Analisis titik impas lokasi merupakan penggunaan analisis biaya volume produksi untuk analisis titik untuk membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif-alternatif lokasi. Dengan mengidentifikasi biaya variabel dan biaya tetap, serta membuat grafik kedua biaya ini untuk setiap lokasi, kita dapat menentukan alternatif mana yang biayanya paling rendah. Analisis titik impas lokasi dapat dilakukan secara matematik atau secara grafik. Pendekatan grafiknya mempunyai keuntungan dengan memberikan kisaran jumlah setiap lokasi dapat dipilih. 3 tahap dalam analisis titik impas adalah: yang pertama, tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, plot biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada garis vertikal dan volume produksi tahunan pada garis horizontal di grafik itu. Yang ketiga, pilih lokasi biaya totalnya paling rendah untuk setiap volume produksi yang diinginkan. Metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi merupakan teknik matematis dalam menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimisasi biaya distribusi. Dalam menemukan lokasi yang terbaik untuk menjadi pusat distribusi, metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar itu, dan biaya pengangkutan. Karena volume kendaraan kontainer yang dipindahkan setiap bulannya mempengaruhi biaya, jarak bukan menjadi satu-satunya kriteria utama.
Metode pusat gravitasi mengasumsikan bahwa biaya secara langsung bersifat proporsional dengan jarak dan banyaknya barang yang diangkut. Lokasi yang ideal adalah lokasi yang membuat jarak tertimbang antara gudang dan outlet pengeceran menjadi minimal. Jarak ini diberi bobot sesuai dengan banyaknya kontainer yang diangkut. Langkah pertama dalam metode pusat gravitasi adalah menempatkan lokasi pada suatu sistem koordinat. Titik asal sistem koordinat dan skala yang digunakan bersifat berubah-ubah selama jarak relatif atau antar lokasi dinyatakan secara tepat. Hal ini mudah dilakukan dengan menempatkan titik-titik pada peta biasa. Pusat gravitasi dapat ditentukan menggunakan persamaan sebagai berikut, di mana dik sama dengan koordinat min x lokasi y. Dik koordinat min y lokasi y. Qx sama dengan kuantitas barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi y. Perhatikan bahwa persamaan 1 dan 2 mengandung istilah QI yang merupakan kuantitas barang pasokan yang dipindahkan ke atau dari lokasi 1. Karena jumlah kontainer yang dikirim setiap bulan mempengaruhi biaya, jarak tidak dapat dijadikan satu-satunya kriteria utama. Metode pusat gravitasi mengasumsikan biaya secara langsung berimbang pada jarak dan jumlah yang dikirim. Lokasi yang ideal adalah lokasi yang meminimalkan jarak berbobot antara gudang dan toko ecerannya, di mana pembobotan jarak dilakukan sesuai dengan jumlah kontainer yang dikirim. Metode yang terakhir adalah model transportasi. Tujuan dari model transportasi adalah untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik penawaran atau pasok atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transportasi. Setiap perusahaan dengan jaringan titik penawaran permintaan menghadapi masalah yang sama. Sebagai contoh, jaringan pasokan atau penawaran Volkswagen yang kompleks. VW Meksiko mengirimkan hasil rakitan ke Brazil. Sementara VW Meksiko sendiri menerima suku cadang dari hasil rakitan dari kantor pusatnya di Jerman. Walaupun teknik pemrograman linier dapat digunakan untuk menyelesaikan jenis masalah ini, telah dikembangkan algoritma bertujuan khusus yang lebih efisien untuk aplikasi transportasi. Model transportasi memberikan solusi awal yang pantas, kemudian perbaikan terhadap dilakukan hingga solusi optimal dicapai. Jadi, kesimpulan dari materi strategi lokasi itu, dengan lokasi yang strategis, maka akan memudahkan konsumen untuk menjangkau produk yang dijual perusahaan dan akan berpengaruh ke pendapatan perusahaan. Penentuan lokasi sangat mempengaruhi biaya total semua perusahaan industri, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi juga merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan pendapatan, jasa, eceran, dan profesional. Keputusan lokasi juga tergantung pada jenis bisnisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi strategi lokasi. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.